Selamat datang di channel saya, Cici Lestari. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan selalu dalam keberuntungan dari Yang Maha Kuasa. Dan untuk para Ghost Watchers, halo, apa kabar? Saya Cici Lestari, senang berjumpa dengan dirimu. Apa kabar Sagittarius di bulan Mei 2020? Tarot reading yang akan saya lakukan ini masih bersifat sangat-sangat general, tidak terlalu spesifik. Jadi masih diperlukan ketepatan Sun, Moon, Rising, dan Venus di Sagittarius Mei 2020. Dan tentunya tidak akan bisa beresonansi ke setiap Sagittarius yang ada di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Sekali lagi, bahwa tarot reading yang saya lakukan ini jangan terlalu serius untuk dipikirkan terlalu jauh ya, karena semuanya ini adalah hiburan. Jadi anggap saja hiburan yang bermotivasi tentunya. Sagittarius di bulan Mei 2020, saya awali dengan faktor luck secara general ya, keberuntungan untuk segala bidang. Lalu akan saya lanjutkan ke bisnis, karir, dan yang menempuh pendidikan. Saya mulai dari keberuntungan. Untuk dalam sisi keberuntunganmu Sagittarius, cari apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi benar-benar kegiatan yang benar-benar yang dirimu dambakan sejak dulu, lalu kombinasikan itu dengan semua keilmuan, pengalaman, dan pengetahuan yang sudah dirimu miliki sampai saat ini ya. Jadi dirimu bisa mengkombinasikan antara apa hasrat, keinginan, inner calling ya, inner calling dirimu digabungkan dengan segala keilmuan yang rasional ya, keilmuan yang rasional, keilmuan yang penuh dengan logika, psikologis dirimu, dan pendidikan yang dirimu kuasai sampai saat ini, termasuk pengalaman yang sudah dirimu miliki sampai saat ini. Karena seringkali pengalaman dirimu itu justru berbeda dengan latar belakang pendidikanmu. Ya, ini yang untuk Sagittarius bulan Mei 2020. Jadi, sepertinya dirimu ini yang banyak ya, yang ini sepertinya sih dalam hal spiritualism dan intuisi dirimu ini berkembang secara bagus gitu ya. Secara, ya ini, akhirnya dirimu harus bisa mengkombinasikan itu dengan keilmuan yang rasional, yang memang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Jadi tidak terlalu jauh dari apa yang seringkali orang salah tafsir di sini ya. Nah, disinilah dirimu akan berkembang dan banyak yang menghampiri dirimu ya. Dan akan berhubungan dengan banyak orang di sini. Ini yang faktor luck keberuntunganmu di sini. Kalau itu bukan berasal dari dirimu ya, karena mengikuti tren yang ada atau karena kemampuan logikamu itu sangat menonjol, jadi dirimu suka mengkalkulasi apa yang terbaik untuk kedepannya. Nah, sepertinya itu harus diperkecil ya, karena justru yang akan berkembang, yang akan memberimu banyak keberuntungan, banyak masukan, baik hal finansial maupun relasi di sini, justru yang berhubungan dengan intuisi dirimu, spiritualism dirimu, dan karena dirimu bisa mengkombinasikan antara spiritualism dan keilmuan dirimu yang dirimu miliki sampai saat ini ya. Nah, untuk yang berbisnis seperti tadi, untuk yang berbisnis karena dirimu sangat intuitif sekali, karena melihat kondisi sekarang ya, dirimu bisa langsung bukan menebak ya, sudah bisa memperhitungkan bagian bisnis yang mana yang memang harus mengalami pengurangan, dan dirimu justru bisa melihat peluang itu.
Misalnya saat ini dirimu berbisnis di sehari-hari dirimu ya, keseharian dirimu sekarang, tiba-tiba melihat peluang yang ada dalam misalnya untuk sebagai supplier di bidang alkes, alat kesehatan, ataupun pertanian di sini. Selama itu bukan menjadi inner calling dirimu, selama itu bukan menjadi keinginan dirimu, ya mohon maaf, tidak akan berlangsung lama di sini ya. Karena itu memang sangat menarik sekali ya. Tren sekarang seperti itu. Jadi selama dirimu mengikuti tren yang ada, melihat peluang yang ada seperti ini, ya itu nggak akan berlangsung lama. Tetapi bukan berarti dirimu harus menghentikan, tidak. Cari peluang lain lagi selama dirimu mengikuti tren bisnis yang dirimu lakukan sekarang. Ya, di sini ya. Jadi harus banyak tentu saja harus banyak berhubungan dengan relasi-relasi yang lain agar bisa mencari peluang-peluang yang ada yang bisa membuat dirimu dan orang-orang di belakangmu tentunya akan merasakan keamanan, kenyamanan, dan tentunya bisa berlangsung lebih lama lagi. Nah, ini ya. Dan untuk yang berkarir sekarang, yang berkarir ini unik ya. Banyak Sagittarius, bukan banyak, ada beberapa, saya minimumkan saja. Ada beberapa Sagittarius justru yang berada di rumah, alias dirumahkan atau bekerja dari rumah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan sebelumnya. Nah, bisa jadi dirimu melakukan pekerjaan yang tadi yang berbeda, bisa mengeksplor lagi apa yang menjadi kemampuan dirimu lainnya di sini sambil mengisi kekosongan waktu. Dirimu merasa itu untuk mengisi kekosongan waktu, padahal itu penghasilan loh ya. Nah, ada beberapa Sagittarius yang karir justru ikhlas saja ya, berpasrah diri andai kata sudah waktunya untuk dirumahkan atau memang ditugaskan ke tempat lain, dirimu akan, andai kata dirimu ditugaskan di tempat yang lain, ditempatkan yang lain, kok jadi salah lagi sih, ditugaskan di tempat yang lain, justru dirimu akan menerima banyak pekerjaan yang membuat dirimu harus bisa menyeimbangkan semuanya itu. Nah ini, ada banyak pekerjaan yang harus dirimu pegang di sini ya. Ini yang bagi Sagittarius karir yang masih bertahan di pekerjaannya. Dan ada beberapa Sagittarius yang lain, karena dirimu merasa ya, sudah saatnya dirimu, walaupun banyak pekerjaan nih ya, double job atau mungkin triple job gitu yang dirimu lakukan, dirimu harus bisa memberikan luang waktu untuk menyalurkan hobi dirimu. Karena hobi yang dirimu miliki ini juga memberikan banyak pemasukan. Oke ya, Sagittarius ya. Jadi nggak ada masalah ya. Karena walaupun orang melihat dirimu nyantai-nyantai aja, tetap ada penghasilan kok. Ini. Jadi ya, lakukanlah yang membuat dirimu merasa nyaman. Ya. Dan untuk yang menempuh pendidikan, sekali lagi harus dipikirkan masak-masak ya, dipikirkan matang-matang. Walaupun jurusan yang dirimu pilih itu sangat menarik dan memang itu sesuai yang dirimu impikan, tahan dulu. Bisa jadi, ya bukan bisa jadi ya, dirimu harus banyak pemikiran lagi, ya pemikiran ulang lagi. Jangan buru-buru untuk mengambil jurusan atau fakultas yang memang dirimu inginkan, atau yang bahkan ada yang Sagittarius yang menempuh pendidikan lagi, sepertinya yang untuk melakukan selebrasi ditahan dulu ya, karena memang situasinya tidak memungkinkan. Jadi ya ikuti saja anjuran
anjuran pemerintah dan anjuran orang tua tentunya ya, agar semuanya merasa nyaman dan selamat. Jadi di sini ya, jadi selama melakukan kegiatan itu tentu lakukanlah segala hobi yang dirimu sukai karena itu satu bisa membunuh kebosanan ya. Kedua tentu mendapatkan uang di sini ya. Dan ya silakanlah yang membuat dirimu merasa nyaman dan tentunya akan ini kedepannya justru bagus ya. Jadi kalau dirimu seakan-akan kelihatannya orang yang melihat dirimu itu tidak sesuai atau memang kok nggak ada kerjaannya sih gitu ya, biarin aja karena ya itu kan baru sekarang, nanti setelahnya ya dirimu akan merasakan bahwa justru sekarang ini dirimu bisa melesat lebih tinggi. Jadi pergunakanlah waktu, walaupun tampaknya itu tidak ada pergerakan, tampaknya lamban sekali, justru sekarang lah waktunya untuk memulai pijakan yang lebih tinggi. Sagittarius ya. Oke, yang sekarang pecinta Sagittarius. Mei 2020. Bersamaan dengan Venus retrograde ya. Sagittarius yang dirimu yang sangat mandiri, yang tidak terlalu memikirkan. Karena dirimu sangat kalau dibilang egois tidak, dirimu terlalu asyik saja, terlalu senang-senang aja untuk menyenangkan dirimu sendiri. Ya, sehingga dirimu tidak bisa melihat ada kabar baik, ada seseorang yang memberimu tanda-tanda kalau ada yang suka. Nah, terutama entahlah kok saya melihat justru ada yang berhubungan dengan beda usia ya, beda usia yang jauh ya. Justru yang muda ini lagi mendekati dirimu ya. Dirimu sepertinya cuek saja gitu ya, karena dirimu nggak terlalu ya mengharapkan cinta ya, tapi ya udahlah kayak nggak terlalu serius untuk menanggapi itu. Tapi bisa jadi itu justru yang baru, dan hati-hati jika ada datang yang baru ya, jangan buru-buru ya, nikmatin saja, tapi kalau untuk serius tunggu dulu sampai dirimu akan mengetahuinya mungkin 3 bulan ke depan ya, akan mengetahui secara jelas antara 3 sampai 18 bulan ke depan di situ ya, karena memang ya ini apa yang dirimu rasakan, apa yang dirimu lihat itu masih belum terlihat jelas. Tujuannya apa mendekati? Yang jelas sih pasti karena memang ada yang sayang ya, ada yang cinta. Dirimu ya kayaknya udah terbiasa dikejar sih ya. Atau memang dirimu sudah terbiasa mengejar dan tahu rasanya bagaimana dikejar. Jadi ya biasa-biasa saja gitu kan. Gitu. Oke, saya ke yang single dulu ya. Nah, yang single. Yang sudah berhubungan dengan dirimu ya, dengan dirimu ini yang tampaknya dirimu tidak merasakan ada perkembangan selanjutnya, sepertinya dianya sih sekarang yang lagi mendekatimu dengan berbagai cara ya. Ya ini, ada yang mendekatimu dengan berbagai cara. Jadi ya, sepertinya dirimu mengenal dirinya. Dan juga ada yang justru orang benar-benar baru. Dan kalau benar-benar baru, maka tunggu dulu ya untuk mengetahui keseriusannya atau tidak. Ya tadi sekitar 3 sampai 18 bulan. Ya, oke. Sekarang kalau ingin berteman, akrab atau TTM-an gitu ya,
Ya, nikmatin saja. Tapi sepertinya dirimu tidak terlalu serius ya, karena memang dirimu lagi asyik dengan apa yang dirimu lakukan sekarang. Nah, justru yang berpasangan ini yang agak berbeda ya. Dirimu sepertinya jauh dari keluarga atau memang perasaan itu sedang menjauh sehingga dirimu seakan-akan tidak dihiraukan, seakan-akan disendirikan oleh pasanganmu. Nah, sepertinya sih dirimu harus komunikasi dengan baik ya. Padahal hubungan itu sangat erat sekali. Dan ada beberapa pasangan yang lain mengetahui ada yang lain lagi ya yang sedang, tetapi pasangan dirimu sudah paham bahwa itu tidak bisa diteruskan. Jadi ada keinginan untuk menjalin lagi kebahagiaan, untuk lebih saja yang lebih berbahagia ke depannya ya. Jadi Sagittarius, dengan kemandirian dirimu, dengan pola pikir yang memang dirimu sudah sangat-sangat dewasa, jadi jangan cepat-cepat untuk mengambil keputusan, baik itu yang single ataupun yang berpasangan. Karena semuanya itu pasti ada prosesnya yang harus diperhatikan pula. Tapi ada juga yang Sagittarius yang berpasangan, yang couple ya. Mungkin pasanganmu yang ingin kembali lagi pada dirimu, ingin mempererat hubungan lebih harmonis, karena memang apa yang sudah dilakukan saat itu ya memang sudah berlalu ya. Jadi sepertinya entah dirimu entah dirinya yang harus memaafkan agar kebahagiaan itu terjalin kembali. Hubungan kekeluargaan dan hubungan yang harmonis memang harus dipertahankan. Jadi ya seperti tadi ya, jika dirimu merasa disingkirkan atau justru dirimu yang menyingkirkan pasanganmu, sekarang waktunya untuk kembali bersatu. Apapun alasan di masa lalu ya. Karena menjalin hubungan kembali itu adalah hal yang naluriah sekali ya, yang alamiah sekali. Jadi memang harus untuk menjaga kebersamaan itu ya memang seperti itu. Ya, baiklah cinta Sagittarius. Jadi sepertinya dirimu memang harus berbenar seperti tadi ya. Semua yang dirimu lakukan itu adalah proses. Jadi cinta itu pun juga proses. Untuk saling menguatkan, saling mengasihi, dan saling melindungi. Terima kasih telah bersenang-senang bersama saya. Apapun tarot reading yang sudah saya lakukan ini hanyalah untuk bersenang-senang. Karena you are the creator of your own life. So, wisely enough to create and choose the best life of yours. See you soon.